Baru kita mulai nanti. Oke, ditunggu dulu teman-temannya. Ini yang sudah hadir, sudah pada lihat RPS belum? RPS itu untuk pertemuan besok itu sudah presentasi kelompok 1 ya. Sudah lihat belum? Iya, Bu. Kelompok 1 siapa? Rista? Bukan? Bukan. Bukan. Mila, Bu. Mila dan kawan-kawan. Lihat. Fajar, Bu. Fajar. Oke. Mbak Mila, referensinya tidak kesulitan kan nyari referensinya? Karena kita dari kelompok kita ini belum mulai ya. Jadi ya nanti diusahakan tidak tahan. Karena kan kita biasanya kayak gitu kan karena kelompok, jadi pembagian dari setiap anggota kayak gitu, Bu. Ya masih ada waktu 1 minggu, tapi kebetulan besok Jumat itu kita ada acara parade milad ya. Jadi gebiar milad Prodi PMI itu mulai idealnya mulai Senin besok. Cuman kita menyesuaikan dengan narasumber, ternyata bisa dimulainya mulai Kamis. Jumat itu pembukaannya milad ya. Kenapa belum disosialisasikan? Karena ini hajatnya teman-teman angkatan 2018 kalian ya? Oh ya? Iya, Bu. Ya, 2018 ini katanya sudah menjadi budaya gitu di Prodi. Bu Aminah melanjutkan saja budaya itu bahwa untuk milad itu dipegang per angkatan. Nah, untuk tahun ini kita tahu sendiri serba prihatin dan kampus pun masih penyesuaian untuk semuanya, pokoknya baik kebijakan, anggaran, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Akhirnya tim untuk milad itu sangat sempit ya waktunya untuk memberikan menggarap konsep. Tadi sudah ketemu hari ini. Jadi untuk besok Jumat sepertinya mau kita ganti kuliahnya hari apa. Misalkan malam hari pun saya malam hari khawatirnya mati lampu. Saya pernah malam hari kuliah mati lampu, malah ini dosennya yang nggak bisa gitu. Kalau misalkan besok Jumat kan mulai presentasi tuh teman-teman, kelompok 1. Untuk yang hari Jumat saja, yang kuliah hari Jumat kan kelas B tuh. Itu mau diganti hari apa? Tolong teman-teman nanti memberikan ini ya pendapat. Kalau Kamis jangan, Rabu juga ada idakon, Selasa sama Rabu. Misalkan hari apa monggo. Soal kuliah. Ya, yang Bu, gimana? Bu, berarti yang nanti kelas A presentasi tetap hari Senin ya, Bu ya? Ya, hari Senin Kan besok masih longgar saya hari Senin, kecuali Senin berikutnya untuk kelompok 2 itu kita semua kalau bisa itu jangan kuliah di hari Senin itu karena kita ada kedatangan narasumber dari Menteri Desa ya. Prodi sudah memanggil Bapak Menteri bersedia untuk mengisi diskusi webinar pada tanggal 16 itu tepatnya hari Senin, bentrok dengan kelas A itu. Begitu. Jadi nanti dibicarakan lagi di WhatsApp ya. Pada intinya kalaupun mau mengganti atau mau digabung 2 kelompok pun dalam satu pertemuan itu sangat bisa ya. Kalau online gini yang penting teman-teman tidak keberatan dengan kuotanya. Kalau memang tidak bisa nanti fleksibel aja. Misalkan teman-teman nggak ada kuota, yang nggak apa-apa nanti komunikasi dengan dosen. Presentasinya ya misalkan kelompoknya aja nih teman-teman, kelompok berikutnya yang ikut itu ya diskusi.
Nanti kita share di media sosial gitu hasil diskusinya. Tapi insya Allah sih kayaknya teman-teman tidak keberatan kalau lihat dari kuliah-kuliah ini selalu aktif ya untuk berpartisipasi. Itu teknis saja Mbak, yang jelas mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu kita full gitu ya untuk kegiatan milad. Kemudian hari Seninnya ada Bapak Menteri, Menteri Desa ya, sama dari CSR gitu, itu kita meriahkan. Kita akan mengundang seluruh kepala desa seluruh Indonesia ya. Gimana? Gimana? Zia, ada apa Zia? Ya, jadi untuk kuliah besok Jumat, monggo kalau mau diganti hari apa komunikasikan segera dengan dosen. Hari Senin pun, yang Senin tanggal 16 itu komunikasikan juga. Ini sudah ada, teman-teman sudah ada 34, bisa kita mulai ya. Saya jam 3 harus perjalanan, ada kuliah lagi jam 4, kuliah yang lain. Saya share dulu ini bahannya teman-teman. Untuk mengingatkan saja, Bu Aminah share RPS dalam mata kuliah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada 2 kelas. Yang pertama kali saya gabungkan dari 80 anak ya, dari 2 kelas itu. Yang sudah hadir ada 30, mungkin 50% saya yakin bisa hadir, dan itu tidak tidak menjadi hambatan karena di media yang canggih sekarang bisa diakses lewat media yang lain. Nanti akan saya share tentunya yang tidak bisa hadir hari ini. Nah, materi terakhir dari Bu Aminah itu tentang forecasting ya. Forecasting ini lebih pada meramalkan masa depan kebijakan, begitu ya. Jadi, tetapi saya akan bawa juga pada materi merumuskan perencanaan kebijakan seperti apa. Ini semuanya teori ya, teori, tetapi teman-teman ataupun saya di sini akan memberikan contoh kasus gitu yang pernah dilakukan. Gitu. Ini sebagai bekal saja karena ternyata kita paham sendiri kompetensi prodi pengembangan masyarakat Islam khususnya di UIN Jogja itu salah satunya sebagai analis kebijakan ya. Selain yang 4 ya sebagai pemberdaya masyarakat, pengelola filantropi, kemudian bekerja di CSR-nya, analis kebijakan, dan kewirausahaan sosial. Ini salah satunya analis kebijakan. Nah, ini pertemuan kelima. Saya akan bahas pertemuan ke-6, 7, 8, 9, dan sampai ke-12 di sini teman-teman kan presentasi ini di sini ya. Mulai besok kelompok 1 sudah di sini ya menjadi presenter seperti itu. Halo, anaknya siapa? Halo. Di-mute dulu ya, Mbak Mas. Untuk diskusi kelompok 1, ini tinggal diklik saja ya, dibuka RPS-nya. Teman-teman nanti kan menemukan artikelnya di sini. Ya, kalau di sini artikelnya ada 2 ya. Nah, ini kan tentang evaluasi implementasi kebijakan. Ini ada praktek-praktek evaluasinya di sini. Jadi yang kita ambil hikmahnya itu bagaimana sih implementasinya gitu dalam melakukan MONEF. Nah, di sini ada 2 artikel. Silakan nanti diambil, teman-teman. Tetapi kelompok 1 ini boleh sekali kelompok 1 sampai 6 menambahkan materi dari ataupun sumber referensi dari jurnal yang lain seperti itu. Nah, di sini kan ada catatan nih. Secara teknis kita lewat Zoom saja seperti ini. Nanti akan saya persilahkan. Catatannya hasil kerja kelompok dikirim ke prodi. Prodi ya ke saya saja ya.
bahan ini dikirim ke prodi minimal berapa hari nih? 2 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Nah, teman-teman, maksudnya apa ini? Teman-teman bisa melakukan pekerjaan presentasi ini saat pertemuan seperti ini nih, langsung, dan bisa juga berdiskusi melalui kelompoknya ini. Misalnya kelompoknya ada 6 orang. Nah, teman-teman ini membuat video gitu loh. Video presentasi. Buka aja Zoom sendiri gitu ya. Zoom sendiri itu kan kalau Zoom masing-masing maksimal 45 menit. Ya, 45 menit itu teman-teman presentasi bersama kelompoknya aja, kemudian direkam, direcord, hasilnya itu diserahkan ke saya 2 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Itu untuk apa? Itu untuk bahan prodi ya, itu ternyata sangat dibutuhkan gitu. Saya melihat akreditasi sekarang semuanya sudah online, teman-teman. Jadi tidak ada lagi asesor itu datang ke prodi melihat tumpukan kertas yang dijilid. Yang ada, yang dilihat itu YouTube-nya, media sosialnya. Nah, ini karena tanggung jawab saya masih 4 tahun di prodi, tolong ini menjadi tugas juga. Mudah-mudahan paham ya. Insya Allah paham. Jadi teman-teman silakan melakukan rekaman presentasi, kirim ke saya 2 hari sebelum pelaksanaan kuliah. Kalau yang hari Senin berarti kirimnya ya maksimal Sabtu gitu. Yang hari Jumat kirimnya maksimal 2 hari itu ya ini ya hari Rabu gitu maksimal seperti itu. Nanti pelaksanaan kuliahnya, nah kita sepakati diputar ulang aja, nanti tinggal diskusi. Begitu teman-teman. Paham kelompok 1? Paham ya? Nah, saya anggap paham. Paham. Siap, saya lanjutkan ke materi pertemuan ke-5. Sudah 44 orang, ini sudah mewakili dari 2 kelas. Ya. Hari ini saya akan bahas tentang forecasting. Yang mau bertanya langsung bersuara saja ya, karena di layar ini kan yang kelihatan hanya 4 orang. Ini, nah, forecasting, teman-teman pernah mendengar kata itu, forecasting? Forecasting itu ya bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya meramalkan, mengira-ngira, gitu. Mengira-ngira. Misalkan tokoh perempuan yang berpengaruh di dunia anak kecil tuh ada yang namanya Greta Thunberg itu ya. Dia seorang tokoh perempuan yang punya gerakan setiap hari Jumat turun ke jalanan. Dia gadis Swedia yang tidak mau sekolah karena apa? Dia punya satu ramalan gitu, punya forecasting. Ramalannya apa? Bahwa 10 tahun, berapa puluh tahun yang akan datang itu dunia sudah darurat iklim, sehingga ngapain dia tidak bersekolah gitu waktu itu. Ngapain bersekolah kalau ternyata yang dipelajari itu misalkan sesuatu yang tidak berdampak positif pada iklim di dunia. Ya, gerakannya itu Free Day for Future ya kalau nggak salah itu. Jadi hari Jumat itu gerakan hari Jumat untuk masa depan. Itu yang karena dia salah satu contoh gadis Swedia yang sangat berpengaruh di dunia forecasting. Dia punya ramalan gitu. Ramalan masa depan. Oh iya, iklim ini akan berubah kalau tidak ada kebijakan yang pro terhadap iklim. Nah, itu misalnya ya, forecasting ini bisa terjadi apa tidak ramalan itu? Jawabannya bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, tugasnya akademisi meneliti itu ya, mendiskusikan. Tugasnya kebijakan, pemegang kebijakan merumuskan, menelaah seperti itu sehingga ada yang namanya kebijakan baru. Ini forecasting salah satu contoh. Nah,
pada pertemuan 3 kalau tidak salah ya, ada satu materi yang saya share gitu. Ada item pertanyaan Monep gitu. Ada 3 pertanyaan dasar dari Monep itu. Ketika suatu kebijakan mau dilakukan atau mau dimonitoring dan evaluasi, 3 pertanyaan ini harus muncul dari seorang yang melakukan Monep. Jadi gini ya, misalkan kita melakukan Monep terhadap kebijakan dari Menteri Kementerian Hidup. Kebijakannya apa? Itu harus jelas gitu. Aturannya apa? Kalau belum terjawab ini, kita tidak akan bisa melakukan Monef gitu ya. Misalkan pemerintah desa dengan anggaran 2 triliun itu, mereka punya kebijakan apa? Kalau dalam 2 tahun penggunaan anggaran desa itu untuk lebih ke fisik gitu ya, berarti kan wattnya ini dijawabnya dengan pembangunan sarana prasarana desa. Karena tanpa adanya jalan yang misalkan jalan yang bisa menembus ke kota, tanpa adanya akses yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ke pasar dan kemana-mana itu, tidak akan terjadi pembangunan yang merata misalkan gitu. Kemudian di sini ya. Dalam Monep teman-teman harus mencari tahu siapa sih yang melakukan kebijakan itu, siapa yang terlibat, dan yang terakhir ini bagaimana cara mereka melakukan Monep. Nah, setiap kelompok selain tugas presentasi, teman-teman itu punya tugas di akhir proyek itu ya. Tanyakan ketiga hal ini setiap kelompok itu. Saya yakin kemarin pemilihan kelompoknya kelas A dan B itu ada kemiripan. Karena waktu itu kan saya menghimbau untuk kelompok itu yang dekat lokasinya gitu. Misalkan orang Jogja ya dengan orang yang ada di Jogja, ada Sleman, tidak dengan orang yang ada di Riau, ada di mana, karena nanti dalam proyek ini setiap kelompok ini akan bertanya tentang ini nih, tentang Monep pada lembaga yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Kenapa harus paling dekat? Karena harus ada observasi, harus melihat gitu ya. Itu nanti di tugas proyek yang untuk UAS teman-teman. Nah, ini 3 pertanyaan ini kemarin sudah saya share di materi pertemuan ketiga kalau nggak salah sebelum tugas yang kemarin. Nah, apa sih kaitannya dengan forecasting itu ya? Nah, forecasting ini meramalkan kebijakan ini kira-kira ada di urutan mana gitu. Karena dalam membuat rumusan kebijakan itu kita akan melalui tahap ini 6 tahap. Gitu. Isu yang paling penting yang seperti apa itu teman-teman sudah saya share atau diskusi tentang mana sebenarnya yang menjadi akar masalah. Ini kaitannya dengan isu ya. Saya lanjutkan dengan isu yang pernah saya lakukan juga, tapi belum saya tulis di jurnal. Ya, 2 tahun saya diamanahi untuk mendampingi Desa Pelanjan Saptosari Gunung Kidul dalam isu ini desa inklusi. Waktu itu kami menggandeng LPM, UIN Sunan Kalijaga dan Forum CSR DIY gitu. Nah, di Desa Pelanjan ini kita mulai mempraktekkan bagaimana proses kebijakan untuk dijadikan desa inklusi itu melalui tahapan yang 6 tadi ya. Tahapan yang pertama identifikasi masalah itu ya, ini teoritis banget memang identifikasi masalah ini ya. Proses di sini kita melibatkan yang poin 2 ini yang paling penting, partisipasi dari masyarakat. Masyarakatnya butuh 1 tahun waktu itu kita ada yang raise hand, Wais Rizal mau bertanya? Tidak? Enggak, Bu. Kepencet, Bu. Maaf. Oh ya, enggak apa-apa. Boleh seperti Wais Rizal kalau mau bertanya. Oke, saya lanjutkan.
partisipasi yang sangat dibutuhkan waktu itu kita sebelum kita memetakan pada tahap ini isu apa yang penting untuk dirumuskan dalam suatu kebijakan, kita bersama mahasiswa yang KKN ya. Jadi enaknya itu kita diberikan 4 kelompok waktu itu, 4 kelompok di bawah bimbingan kami itu untuk identifikasi warga mana yang dalam kategori user dari kebijakan ini. Kebijakannya kan desa inklusi itu. Setelah diidentifikasi di data setiap dusun, ternyata banyak ya, ada sekitar 280-an warga difabel di desa Pelanjan ini. Waktu itu ya 2 tahun yang lalu ada data yang mengatakan bahwa Saptosari ini kecamatan termiskin. Waktu itu datanya, tapi tahun kemarin waktu kami observasi kembali sudah tidak dalam kategori itu karena indikator miskin ternyata banyaknya yang nikah di bawah usia. Ini ya jadi nikah muda seperti itu. Dan salah satunya ternyata paling banyak difabelnya itu di desa Lanjan. Ada 280-an itu satu desa, banyak sekali. Ketika kita sudah paham user dari kebijakan itu, akhirnya kita mulai melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, user ini kita undang ke balai desa ya. Kita undang ke balai desa dalam acara waktu itu baru bahasa sederhananya silaturahmi. Cuman kalau bahasa Pemda kan sosialisasi kayak gitu ya. Kita ngundang pemerintah daerah, ngundang LSM yang menggerakkan isu desa inklusi ini, yaitu ada Sigap waktu itu, forum dari difabel, ngundang alumni difabel yang sukses. Tujuannya untuk apa? Untuk memetakan isu, karena ternyata alumni yang sukses ini secara psikologis bisa menjadi magnet warga desa Pelanjan untuk bisa apa? Keluar dari isu miskin tadi. Kalau mereka sudah mau sekolah tuh, ya itu indikator pemerintah tuh kadang gitu, pendidikan menjadi indikator bahwa warga itu tidak miskin itu kalau dia bisa memenuhi pendidikannya gitu ya. 9 tahun, wajib 9 tahun, bahkan ada indikator yang lain juga bahwa kalau sudah kuliah itu sudah dibilang ini ya tidak miskin misalkan gitu. Nah, partisipasi dari masyarakat ini kita ajak satu hari itu semua warga difabel kita undang ke balai desa untuk memetakan isu. Itu realita yang pernah Bu Aminah lakukan. Kemudian yang kedua, ketika sudah didapatkan suara-suara dari masyarakat ini, isunya apa, kebutuhan mereka apa, kita tidak terlepas dari indikator kebijakan desa inklusi. Itu akhirnya beberapa indikator di sini itu kelihatan ya bahwa ternyata mereka itu tidak mau sekolah, tidak paham bahasa Indonesia, akhirnya takut untuk bergabung di dunia sekolah. Itu menjadi isu yang sederhana tapi ternyata dibiarkan saja. Bahkan desa tidak paham kalau itu menjadi penyebab warganya itu tidak mau bergabung ke sekolah. Lah yang tulinya banyak. Tulinya dari bayi tidak diajarkan untuk bersosialisasi, akhirnya kosakata, kamus bahasa yang ada di dirinya itu sangat sedikit karena yang ada itu hanya kamus bahasa dari keluarga saja. Setelah diketahui di sini tahap perumusan agenda berikutnya, ternyata di sini kita merumuskan agenda-agenda melibatkan yang jelas di sini pihak desa ya, pihak desa mulai secara internal ini mempublish apa yang dilakukannya itu pada media. Nah, akhirnya media bisa membaca bahwa Desa Pelanjan ini di Saptosari sudah mulai membuka diri untuk menciptakan lingkungan inklusi. Ini dipengaruhi oleh faktor internal. Maksudnya apa? Secara internal desa ini ternyata terbuka dengan konsep itu, tetapi kalau secara internal desa ini tidak mau gitu ya diajak untuk berkembang, itu akan sulit kita pada tahap ini.
kebijakan tidak akan ada kalau secara internal pihak desa itu tidak cocoklah dengan kita sebagai akademisi yang datang di sana gitu. Nah, faktor eksternal di sini dipengaruhi oleh banyak hal ya, fundingnya. Di sini ada LPM UIN, ada Sigap, ada Pemda, kemudian ada masyarakat difabel yang mau gitu. Kalau masyarakat difabelnya tidak mau untuk diajak ke desa, nah siapa yang mau diajak diskusi gitu untuk mencapai suatu kebijakan. Nah, tahap konsultasi teman-teman. Jadi kebijakan ini mungkin teman-teman sudah paham, penulis buku kebijakan Pak Edi Soeharto ya. Dulu ngajar saya di Pasca. Pak Edi Soeharto ini sering bercerita bahwa beliau itu menjadi konsultan gitu ya, konsultan dari anggota DPR gitu ya. Jadi untuk merumuskan kebijakan itu konsultan-konsultan dari kebijakan inilah sebenarnya yang menjadi titik poin dari tahap konsultasi gitu. Mereka diajak untuk merumuskan, menganalisis iki benar enggak gitu ya. Bagaimana adanya kemufakatan gitu. Ini dari sisi apa itu bahayanya apa, dari sisi kelebihannya apa. Nah, di sini kebijakan ini kan bersifat mengikat gitu ya. Kalau ini teoritis. Nah, waktu itu kita konsultasi realita di Desa Pelanjan ini dengan Sigap, dengan Forum CSR, dengan perguruan tinggi. Nah, Forum CSR yang akan saya lebih jelaskan di sini ketika konsultasi mengalami sedikit hambatan, teman-teman. Ini realitas saja ya. Ketika pembukaan atau launching niat kita untuk mendampingi desa ini untuk menjadi desa inklusi, banyak media yang tertarik gitu datang. Bahkan waktu itu waktu pembukaan KKN untuk tematik inklusi itu diketahui oleh Gusti Pembayun juga ya. Dan di sana Forum CSR itu sangat sangat responsif. Silahkan kalau ada kebutuhan itu teman-teman tinggal mengajukan proposal kebutuhannya apa. Itu pada tahun pertama. Pada tahun kedua ketika ini dilakukan kembali, ternyata responnya sangat forum ini bukan berarti tidak bagus ya, tapi belum ada hasil gitu. Belum ada hasil, mereka itu sebenarnya ingin berperan di bidang apa gitu. Nah, itu kelemahan kalau kita sebagai tim untuk merumuskan suatu kebijakan, tidak ada di sini selain Forum CSR ini orang yang bahasanya itu punya kuasa ya, realita ini. Kebijakan itu kalau tidak ada orang yang penting, bahasa penting ini kan sangat subjektif ya, teman-teman mungkin paham sendiri, kurang sekali gitu. Tetapi di beberapa forum, saya mendengar dari forum-forum alumni ketika mereka bertemu dengan forum CSR, Desa Pelanjan ini selalu diangkat di presentasi mereka. Kalian kenal dengan Bu Aminah itu yang mendampingi desa inklusi, biasanya seperti itu dosen kami misalnya gitu. Nah, ternyata baru komunikasi sekali itu mereka sudah menganggap itu sudah poin penting bagi mereka, walaupun realitanya belum ada wujud dari intervensinya itu apa sebenarnya gitu. Padahal kita baru sudah 2 tahun ini ngajukan proposal juga dari semua kelompok KKN, tapi beberapa itu belum ada hasil seperti itu. Nah, ini tahap konsultasi ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh siapa yang diajak di dalam merumuskan dalam konsultasi ini ya. Oke, saya lanjutkan. Tahap berikutnya dalam membuat kebijakan yang nanti ini akan menjadi satu poin juga ketika kita melakukan MONEP, kita bisa bertanya melalui tahap ini gitu ya. Nah, menetapkan keputusan. Ketika poin ketiga tadi sudah konsultasi, nanti akan ada keputusan. Misalkan di sini penetapan kebijakannya itu apa yang mau diambil itu mulai mulai ada isu-isu forecasting di sini. Forecasting itu ya tadi sudah saya jelaskan.
bayangan-bayangan atau ramalan-ramalan kalau kebijakan desa inklusi ini ada, bayangannya tuh apa saja yang akan terjadi itu. Ini mulai ada di sini. Nah, karena kami baru 2 tahun melakukan pendampingan, ternyata ini tidak semudah secara teori yang tertulis ya, seperti tulisannya Edi Soeharto gitu. Realitanya ketika menetapkan kebijakan, forecasting ini mewarnai, misalkan gini ya, kalau misalkan desa ini mau akses kebutuhan terhadap lansia, lansia itu kan bisa dibilang difabel ya, karena usianya gitu. Ibu hamil, kemudian pengguna kursi roda yang lumpuh, berarti kan balai desa ini harus dirombak secara bangunan. Harus ada aksesibilitas untuk pengguna kursi roda misalnya. Untuk orang-orang yang lumpuh, gimana caranya biar bisa ke balai desa, biar bisa ikut bermusyawarah mufakat misalkan ya. Biar bisa ada masyarakat tuli yang paham ketika mereka mau misalkan bikin SIM, bikin apa gitu ya. Mereka kan harus paham dengan bahasa-bahasa yang ada di Setap. Ini forecasting ini mewarnai tenaga-tenaga yang ada di desa akhirnya berpikir, wah berarti bangunan desanya akan berubah Bu gitu ya. Berarti ini tidak siap kita kalau langsung dilakukan seperti yang ada di rekomendasi-rekomendasi dari keputusan ini. Nah, ini lama ini. Jadi akhirnya karena ada forecasting ini akhirnya mentok sampai di sini. Tapi bukan berarti mentok ya, karena ada COVID tahun 2020 ini KKN-nya tidak dilanjutkan di Desa Pelanjan. Akhirnya KKN daring gitu. Jadi ini sebenarnya ada tugas saya secara pribadi untuk melanjutkan bagaimana perumusan kebijakan di Desa Pelanjan ini ada kembali, sehingga saya kalau dampingi KKN itu selalu di tempat yang sama karena ada PR yang harus dilanjutkan seperti itu. Jadi kemarin baru sampai di poin 4 karena adanya forecasting. Kenapa sih forecasting itu mempengaruhi proses keputusan sehingga tidak sampai pada implementasinya belum ada, apalagi evaluasi gitu. Karena nanti kita akan tahu ya ternyata forecasting itu menyebabkan aktor atau si desa itu yang akan melaksanakan kebijakan itu dia menjadi ragu gitu. Ragu bagaimana ya kalau pembangunannya terlalu menyediakan akses untuk difabel yang ada 200 lebih itu, bagaimana dengan masyarakat lain yang ada ratusan, yang ribuan gitu. Akhirnya mikirnya seperti itu. Nah, ini tantangan ketika membuat suatu keputusan kebijakan. Jadi realitanya kami belum sampai pada implementasi apalagi ke evaluasi. Tapi kalau mau ngambil contoh dari kebijakan lain, bisa ya sampai evaluasi. Itu nanti teman-teman silakan baca sendiri di Google Scholar yang sudah saya share di RPS. Itu sudah pada evaluasi. Selanjutnya kita lanjut pada isu ya. Ketika tadi isu difabel tidak tidak begitu cepat sebenarnya dalam membuat kebijakan itu kan 2 tahun itu harus langsung jadi, tidak ya, realitanya tidak semudah itu. Beda dengan lingkup kampus, kalau kampus itu kan kalau misalkan prodi merencanakan namanya RKAKL untuk tahun 2020 ada 5 nama kegiatan. Ya sudah 2020 itu 5 kegiatan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau untuk itu kan kegiatan yang sifatnya jangka pendek. Kalau kebijakan itu sifatnya itu jangka panjang gitu. Misalnya di Desa Pelanjan ini kenapa sih karena ada forecasting itu akhirnya terhambat karena ini ada tekanan secara teori ini benar, ada tekanan-tekanan dari luar. Kami tidak paham pihak luar mana yang mempengaruhi diskusi-diskusi di pihak desa misalkan. Tapi secara pribadi individu-individu yang ada di desa itu sangat terbuka, sangat inklusif, sangat bagus gitu ya. Karena ada diskusi, mungkin pihak luar ini yang belum
Bisa jadi ya belum mendukung sepenuhnya seperti itu. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Ya jelas, dalam formulasi kebijakan, mau jadi kebijakan atau ada proses terhambatnya suatu kebijakan, itu karena ada kebiasaan lama yang masih dipakai. Gitu ya. Ini kaitannya dengan forecasting, bahwa forecasting itu ada dalam pikiran ramalan karena ada kebiasaan lama juga yang mempengaruhi. Ya contoh saja misalkan teman-teman bayangkan saja misalkan ada kenaikan UKT gitu ya, ada kebijakan itu tiba-tiba kenaikan UKT. Nah, apa yang ada di benak kita? Mesti ada bayangan-bayangan, ramalan-ramalan aturan ataupun apa yang akan terjadi itu yang namanya forecasting. Kebiasaan lama ini, ya kebiasaan lama ini akan menjadi salah satu poin. Kalau UKT-nya naik, kebiasaan lama ini mungkin teman-teman akan memadukannya dengan harapan-harapan di masa depan. Oh, gawat ini, UKT naik, aku tidak bisa kuliah lancar dong, aku harus bekerja, aku harus apa. Nah, misalkan itu contoh kecil saja. Dan yang ketiga, ada pengaruh sifat-sifat pribadi, bagaimana formulasi kebijakan ini sukses atau tidaknya, gitu ya. Jelas. Kalau karakter dari pemegang kebijakannya itu jelas-jelas terbuka, inklusif, terbuka pada kemajuan, ini akan mudah. Tapi kalau sifat-sifat pribadi ini terlalu banyak dipengaruhi oleh di luar dirinya, dia sangat sulit gitu ya, sangat sulit tergantung yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhinya ini yang pro kebijakan, sifat pribadi ini akan mudah untuk melakukan atau memadukan apa yang ide dari luar dengan yang dicita-citakan dari kebijakan itu sendiri. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Sama ini dengan yang satu, yang kelima, adanya keadaan masa lalu ya. Masa lalu dalam kebijakan itu menjadi perhatian atau pegangan yang tentunya secara jelas ini akan menyebabkan suatu kebijakan itu disepakati atau tidak, teman-teman. Nah, karena mata kuliah kita ini adalah MONEP, ya, model dari evaluasi itu ada 3 ini. Jadi teman-teman kalau nanti dalam suatu program boleh loh kita melakukan evaluasi ini dengan model yang pertama yaitu prospektif ya. Prospektif ini kita melakukan model yang ini sebelum kebijakan dilakukan. Misalkan kebijakan mobil murah. Mungkin teman-teman pernah mendengar berita gitu ya, akan ada mobil murah, bahkan di internet itu saya dulu sering lihat gitu ya, mobil murah yang hanya bisa mengangkut 2 orang gitu, 3 orang. Itu harganya cuma berapa? 16 juta apa berapa gitu. Nah, mobil murah ini di sisi lain ya, ini model evaluasi yang sebelum kebijakan ada, biasanya itu langsung dievaluasi. Wah, kalau di Jakarta akan terjadi macet, mobil mahal saja di Jakarta ini masih macet. Nah, ini model prospektif. Jadi mengevaluasinya itu di awal. Akhirnya tidak jadi mobil murah ini. Karena apa? Karena akan terjadi kemacetan. Di sisi lain, evaluasi itu ada pihak yang memang setuju bahwa produk yang murah ini itu adalah produk Indonesia dan aman gitu. Jadi sawang sinawang ya bahasanya itu. Sawang sinawang membayangkan apa yang akan terjadi ketika kebijakan tersebut ada. Ini yang prospektif. Kalau model yang kedua yaitu model retrospektif. Retrospektif di sini analisis dilakukan terhadap akibat kebijakan dan kemudian dievaluasi. Perlu dilanjutkan apa tidak gitu, itu retrospektif. Ini teman-teman yang sudah biasa berorganisasi akan terbiasa dengan model yang retrospektif ini ya. Ada satu kegiatan,
Ada satu kebijakan, misalkan kebijakan kuliah daring, ini kan belum ada evaluasinya tuh. Atau itu evaluasinya mau memakai prospektif, retrospektif, atau integrasi. Kuliah daring ini, kalau kami misalkan dari dosen gitu ya, melihatnya kalau dari kacamata yang kedua retrospektif, perlu dievaluasi jelas gitu. Perlu ditanyakan akibatnya, itu juga jelas. Harus ada riset atau data yang valid dari mahasiswa. Mahasiswa ketika melakukan kuliah daring, sebenarnya tuh mahasiswa itu hadir enggak, misalkan gitu ya. Yang tidak ada wajahnya itu ada enggak. Akibatnya apa? Misalkan yang tidak ada wajahnya, akibatnya ya sama saja. Misalkan saya secara pribadi kalau saya jadi mahasiswa atau saya lagi mengikuti webinar gitu ya, webinar itu bisa ditinggal, bisa sambil makan, bisa sambil minum, bisa sambil balas WhatsApp, bisa sambil garap apapun. Yang penting ada suara masuk, ada nama kita masuk. Itu realita loh, tidak mungkin kita ini betah duduk manis mendengarkan gitu, tidak mungkin. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya akhirnya kalau di kelas 15 menit konsentrasi, kalau di sini bisa jadi akibatnya hanya 5 menit konsentrasinya. Ini retrospektif boleh dilakukan untuk model kebijakan kuliah daring, kampus merdeka, dan macam-macam itu ya. Nah, yang ketiga, model evaluasi itu dilakukan dengan integrasi. Bisa dilakukan keduanya. Sebelum kebijakan ada dan setelah kebijakan ada. Nah, saya belum melihat ada evaluasi, mungkin nanti ketika pengisian IKD ya, IKD dari teman-teman secara online itu bisa menjadi indikator bahwa kebijakan pengajaran ini bagaimana teman-teman yang menilainya ya teman-teman sendiri gitu. Karena kalau dosen kan menjadi objek dari penilaian ya. Di samping dosen juga sebenarnya ingin sekali maksimal memberikan sesuatu, ternyata kita juga punya punya batas jam kerja misalnya gitu ya. Misalkan di sini kuliah sampai jam 3. Nah, di kampus ini selama WFH kita itu kerjanya sampai siang saja gitu. Akhirnya kan itu beberapa hal menghambat untuk bisa maksimal. Itu baru satu poin saja. Oke, kita kembali ke pembahasan utama forecasting ya. Bahwa forecasting ini ternyata sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan itu mau dilakukan atau tidak. Pengertian sederhananya ya saya ambil dari buku William Dunn ya bab 6 halamannya sekitar halaman 200-an ya itu. Jadi forecasting itu peramalan dalam membuat kebijakan. Ini pengertian secara teoritis ya. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, mengurangi resiko masa depan. Resiko, yang namanya resiko itu ya hal-hal yang negatif ya. Setelah meramalkan bahwa kebijakan itu jika dilakukan, itu biasanya mengurangi dampak-dampak yang negatif. Kalau tadi saya ambil contoh seorang gadis Swedia ya, Greta Thunberg itu yang punya gerakan Free Day for Future itu ya. Jadi setiap hari Jumat dia tidak sekolah karena si Greta ini dia punya forecasting peramalan bahwa akan ada resiko di masa depan jika semua warga itu terlalu mementingkan misalkan terlalu mementingkan yang namanya kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap iklim. Padahal iklim itu sudah menangis bahasa Gretanya itu ya. Atmosfer bumi itu sudah menipis karena apa? Karena ulah manusia. Nah, ini bisa mengurangi resiko iklim yang semakin kritis di masa depan ketika misalkan seluruh dunia menganggap si Greta Thunberg ini suatu seorang perempuan yang berpengaruh
Pengaruhnya apa? Bisa membuat kebijakan. Misalnya kalau di Indonesia kan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada, kalau saya lihat di gerakan ini ya, PWNU gitu ya, ada buku fikih sampah seperti itu. Jadi sampah itu sudah ada fikihnya gitu. Tidak boleh lagi kita membuang, mengotori bumi. Di fikihnya itu dibahas dengan jelas gitu ya. Misalkan itu kan kebijakan, itu aturan gitu. Yang kedua, forecasting itu manfaatnya memberikan informasi tentang masa depan atau kebijakan di masa depan. Walaupun belum valid, belum paham kejadiannya apa yang akan terjadi, tapi setidaknya ada informasi-informasi yang dipikirkan. Jadi kalaupun kalau saya lihat ya di Indonesia itu, setelah Greta Thunberg itu menjadi pusat perhatian dunia, di Jogja itu khususnya ada yang namanya gerakan Jampiklim ya. Jampiklim itu jaringan pemerhati iklim. Nah, muncul LSM yang seperti itu karena apa? Karena mereka ingin, yang poin kedua ini, kebijakan di masa depan itu tidak lagi pro terhadap misalkan apa ya, terlalu banyak pabrik gitu, terlalu banyak produk yang tidak lagi ramah terhadap bumi ya, seperti itu ya. Yang ketiga, forecasting ini manfaatnya untuk mengevaluasi rencana-rencana gitu. Jadi rencana-rencana di masa depan itu akan mudah diramalkan, ini kira-kira berhasil tidak gitu. Tapi harus tertulis rencana itu. Kalau misalkan hanya diskusi-diskusi saja, rencana itu akan buyar karena setiap saat kan kebijakan itu bisa berubah ya. Aturan itu tiba-tiba berubah lagi. Misalkan kita adanya kurikulum yang terbaru. Teman-teman ini kan semester berapa ini? Semester 5 ya. Semester 5 ini kurikulumnya masih kurikulum KKNI. Nanti semester 1 teman-teman itu sudah kena kebijakan yang dalam tanda kutip ada forecastingnya itu. Kebijakannya apa? Kebijakan Kampus Merdeka. Jadi semester 1 dengan kalian itu beda sekali tuh mata kuliahnya ya. Ada beberapa yang sama. Nah, mereka nanti mulai semester 5, semester 6, semester 7, teman-teman semester 1 ini kuliahnya tidak lagi seperti ini. Mereka sudah bisa pertukaran pelajar, bisa magang, seperti itu ya, tergantung yang mereka minati. Jadi kampus merdekanya tuh sudah mulai ada di konsep kurikulum merdeka. Itu kebijakan kan baru gitu ya. Bisa saja nanti akan berubah lagi. Ini pentingnya forecasting. Silahkan yang mau bertanya. Saya masih. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Ada 3 macam masa depan. Ya, forecasting ya. Dalam kajian forecasting ada 3 macam masa depan. Bisa dilihat di halaman 298 bukunya William Dunn ya. Masa depan yang pertama potensial ya, yang kedua plausible ya, yang ketiga normatif. Nah, potensial di sini masa depan dari kebijakan itu ya, masa depan alternatif bahasanya itu. Yang pertama, situasi masa depan yang mungkin terjadi, yang berbeda dengan situasi sosial yang memang terjadi, ya, potensial. Situasi masa depannya itu mungkin, gitu ya, mungkin. Jadi ini baru kemungkinan, mungkin terjadi. Bisa saja itu berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Ini maksudnya potensial di sini. Yang kedua, situasi masa depan tidak pernah pasti sampai dia benar-benar terjadi. Ini potensial. Yang ketiga, sehingga ada banyak sekali masa depan potensial. Masa depan potensial ini akan banyak sekali menurut William Dunn. Dalam peramalan, contohnya, akibat dari penebangan hutan yang terus-menerus, maka berbagai jenis
masa depan gitu ya, mungkin dapat terjadi misalnya bencana alam, kekurangan air, musnahnya satwa dan lain sebagainya. Itu. Jadi masa depan potensial di sini maksudnya itu mungkin terjadi, tetapi bisa saja tidak terjadi gitu loh. Potensialnya tuh ada. Kalau kita nebang hutan secara terus-menerus, berpotensi apa itu terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya itu tidak mungkin, tidak pasti terjadi. Ini yang dibilang peramalan yang potensial. Yang kedua, plausible ya, atau masa depan yang masuk akal. Masuk akal ini. Jadi contohnya di sini ya, kalau contohnya tadi penebangan hutan akan menyebabkan kekurangan air dan lain sebagainya, maka contoh dari masa depan yang masuk akal ini, misalkan bencana alam, ya, itu kekurangan persediaan air itu masuk akal enggak? Musnahnya satwa itu masuk akal ya, sangat logis dapat terjadi jika pemerintah Indonesia tidak melakukan kontrol terhadap penebangan hutan. Jadi plausible ini di atasnya yang pertama tadi, plausible ini bisa saja tidak akan terjadi akibat ini kalau pemerintahnya, ini ya sebaliknya ya, kalau pemerintahnya ada aturan-aturan atau ada kontrol terhadap penebangan hutan, dapat meminimalkan atau dapat menghindari yang masuk akal tadi, yang bencana alam, kekurangan air. Itu yang plausible ya. Yang ketiga, masa depan normatif ya, masa depan yang potensial maupun plausible ya, yang tadi itu yang konsisten dengan konsep analis tentang kebutuhan, nilai dan kesempatan yang ada di masa depan. Jadi normatif ini kalau lihat dari bagian ini maksudnya apa? Mau masa depan yang plausibel, mau masa depan yang potensial, lihat di bagian ini ada norma-norma yang dipegang gitu ya. Jadi berada di antara keduanya. Misalkan di sini masa lalu plausibel apa yang telah terjadi. Fakta ini ada yang telah terjadi. Yang potensialnya apa yang mungkin dapat terjadi. Mungkin dapat terjadi potensial itu. Ya. Nah, masa lalunya ini apa saja, mungkin dapat terjadinya seperti apa. Masa sekarangnya ini tergantung kejadiannya, inilah yang normatif ada di sini. Apa yang harus terjadi, apa yang seharusnya akan terjadi. Di sini ini yang normatif. Nah, masa depan yang nyambung dengan yang ini ya, masa normatif ini, itu masa depan plausibel apa yang akan terjadi, dan masa depan yang potensial itu apa yang dapat terjadi. Jadi tergantung sekarangnya, kalau dalam normatif ini pemerintah secara normatif melakukan aturan-aturan yang menghambat penebangan hutan, masa depannya itu tentunya akan berbeda gitu ya, dengan ketika pemerintah hanya diam saja tanpa ada controlling tentang penebangan hutan, maka potensial terjadinya juga akan terjadi yang lain seperti itu. Itu teman-teman, ini sharing sedikit tentang normatif, plausibel dan potensial tadi. Saya buka forum diskusi karena teman-teman ini belum mendapatkan poin individu ya, boleh ya berdiskusi, silahkan. Silahkan teman-teman, saya buka untuk berdiskusi. Siapa yang mau berdiskusi dari 53 anak ini? Siapa yang mau bertanya, silahkan. Yuk, wajahnya dilihatkan. Ada yang mau klarifikasi, bertanya? Ini kesannya memang satu arah.
Siapa yang mau nanya? Mau tanya. Gohan, Bu. Belum, Bu. Saya mau tanya, Bu. Gohan, Bu, Gohan. Iya, Gohan, silakan Gohan. Gohan, Bu, Gohan. Wajahmu mana ya Gohan? Ini, Bu. Ya, Ini sih, Bu. kelas apa Gohan? Aku kelas apa ya? Kelas A. Ya. Saya mau tanya, Bu. Sebenarnya dalam perumusan forecasting tuh kita ada batasannya enggak sih, Bu? Soalnya kan takutnya nanti kita kelewatan, bukannya jadi, kan akademisi itu kan berbasis data ya, Bu. Kalau forecasting kan kita mengawang-awang gitu. Itu ada batasannya enggak sih, Bu? Soalnya takutnya nanti kita benar-benar meramal kayak jadi cenayang. Jatuhnya jadi dukun gitu, Bu. Terima kasih. Ya, ramalan tuh identiknya dengan dukun ya menurut Gohan. Ada lagi? Nanti saya jawab. Ada lagi? Ada lagi enggak sekalian? Kelas A, kelas B mana perwakilannya? Saya sudah beri kesempatan. Kelas B ada? Tidak ada? Belum, Bu. Belum ya. Oh, saya lupa mengingatkan. Absen dulu ya di kolom ini, kolom chat ya. Name, nama, dan kelas ya. Name, nama, terus di ini dalam kurung A atau B. Gitu. Silakan sambil absen. Saya merespon dari Mas Gohan tadi. Ini sesuai pengalaman, Mas. Kalau di teorinya itu forecasting, jadi lebih pada pembahasan masa depan itu seperti apa, kemudian forecasting itu ternyata penting dilakukan dalam suatu kebijakan karena apa? Kalau kita tidak bisa menganalisis masa depan seperti apa, itu ternyata banyak resiko. Itu yang dikatakan oleh William Dunn seperti itu. Dalam realitanya, misalkan batasan forecasting tentu harus ada batasannya. Misalkan pada tahun 2000 berapa 2006 itu kan gempa, kalian mungkin udah lahir belum ya? 2006. Kemudian 2009 ini pengalaman saya aja. Saya dulu terlibat di pembangunan kebijakan di SD Bayat. Bayat itu yang berada di Klaten gitu. SD itu ternyata dibangun oleh satu LSM dari IOM ya, dari luar negeri gitu, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk warga gitu. Tetapi realitanya warga di sana itu seperti tidak butuh, Mas. Padahal di sana itu semua fasilitas sudah disediakan. Itu kira-kira karena apa? Ya. Kasus yang kedua, penelitian saya tahun 2010 ya, pas saya lulus itu 2009-2010 juga, saya meneliti dengan pendekatan kuantitatif hubungan aksesibilitas pendidikan, ya, pendidikan perguruan tinggi tentunya, dengan keberhasilan belajarnya mahasiswa difabel. Gitu. Secara kuantitatif, tidak ada hubungan, Mas, ternyata. Sehingga gini loh, kampusnya sudah megah, dosen-dosennya sudah sangat aksesibel, ramah gitu ya. Ternyata keberhasilan menurut difabel itu bukan karena kampus megah, bukan karena mereka diterima. Itu secara kuantitatif. Secara kuantitatif saya menganalisis lewat SPSS waktu itu kaget juga. Loh, kok hasilnya ini ya tidak terbukti gitu hipotesa saya itu. Waktu saya ujian itu pembimbing saya waktu itu Prof. Nizar yang sekarang di pusat ya.
Prof. Nizar itu bilang, Mbak, jenengan itu akan kesulitan untuk mendapatkan temuan ini. Karena apa? Karena realitanya UIN itu sudah mencoba menyediakan semua kebutuhan untuk usernya, untuk mahasiswanya gitu ya. Tapi kok mahasiswa setelah diuji tidak merasa itu faktor keberhasilan. Itu kira-kira karena apa juga gitu ya. Itu kasusnya sama di Bayat dengan di UIN. Secara penelitian, secara kuantitatif, secara teori ternyata tidak terbukti ada korelasi antara bangunan yang mewah atau misalkan desa yang megah dengan keberhasilan atau kesejahteraan yang ada untuk warganya gitu. Itu karena salah satunya begini, tim dari perumus kebijakan untuk aksesibilitas pendidikan tinggi maupun di SD Bayat itu, pertama mungkin kalau menurut penelitian kami kurang partisipatif mengajak siapa? Mengajak usernya, si masyarakat yang akan menggunakan sekolah itu, si difabel yang akan menggunakan UIN itu, seperti itu. Kalau mereka diajak, peramalan-peramalan itu akan lebih valid gitu loh Mas. Ada batasannya peramalan itu, ada juga. Jadi tidak semua orang dilibatkan dalam mencermati, menganalisis kira-kira yang akan terjadi apa ya. Atau peramalan itu kalau bisa mengajak orang-orang yang memang paham dengan isu tersebut. Kalau di sekolah ya selain user dari kebijakan, tentunya ini ya orang-orang pendidikan yang paham dengan kebutuhan dari sekolah itu. Kalau di kampus selain orang tua wali juga penting itu. Kemudian siswanya, dosennya, tentunya juga ahli gitu, ahli di bidang pembangunan yang aksesibel itu Mas, boleh dibatasi tapi dalam lingkup SDM dan ininya mungkin waktu ya, kalau terlalu lama mikir misalkan meramalkannya lama sekali gitu. Saya juga di Desa Pelanjan itu punya target-target tertentu. Kalau tidak ada corona tahun ini itu targetnya memang ada satu keputusan, ada launching desa inklusi bareng Expo Milad PMI itu. Saya inginnya ada satu desa binaan, tapi binaan itu yang unik gitu ya. Yang unik kalau kita membina desa-desa pada umumnya kan itu sudah diambil oleh kepala desanya, sekarang sudah cerdas-cerdas lah, apalagi sudah ada dana. Tapi kalau kita memiliki satu desa yang ada kebijakannya yang unik itu, misalkan lingkungannya yang aksesibel dan macam-macam, forecastingnya itu tetap bagi kita tuh kayak optimis gitu loh, di masa depannya itu wah akan bagus itu. Sangat bermanfaat kalau orang-orang di Gunung Kidul itu bisa memulai membiarkan anak-anak mereka, saudara mereka untuk bersosialisasi dengan dunia pendidikan. Kan kesan di sana itu ini seperti terbatas, membatasi. Jangankan di Gunung Kidul, di rumah saya pun misalkan saya punya saudara yang tidak bisa bicara karena waktu bayi itu kan ada di matanya itu ada warna putih karena takut cacat gitu ya, bahasa dulu kan masih cacat ya, ini cacat bukan karena menghina, bukan, karena takut cacat akhirnya si bayi itu dioperasi. Ketika dioperasi malah ternyata menjalar ke saraf lain, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar padahal tadinya normal. Setelah kejadian itu shock dan sampai sekarang dibatasi ya. Dibatasi itu kenapa? Tidak disekolahkan gitu. Tidak lagi berteman dengan siapapun itu. Menikah pun sampai dijodohkan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang akan menjadi turun temurun kalau orang si user itu tidak mau gitu ya. Jadi forecasting di sini silahkan tim dari perumus kebijakan itu punya indikator yang jelas, mana yang harus dilibatkan, waktu kapan yang harus dilakukan untuk perumusannya. Punya target gitu Mas. Tergantung tadi ya, ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi. Kalau internalnya tidak terbuka dengan ide kita, 10 tahun pun tidak akan terjadi gitu ya. Seperti itu. Itu Gohan. Ada lagi? Ya Bu, terima kasih. Saya Bu. Tadi agak nyerempet Dela kelas apa Dela? masyarakat ya Bu.
Dela kelas Kelas- apa? B, 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 B. B, ya lanjut Dela. Kan tadi juga nyinggung tentang peran masyarakat ya Bu. Terus dalam perumusan dalam forecasting tadi, terus maksudnya bagiannya masyarakat itu mereka ngapain gitu Bu? Atau dalam perumusan kebijakan juga boleh mereka tuh bagiannya ngapain dalam masyarakat itu sendiri, dalam hitungannya masyarakat luas. Masyarakat luas ya, bukan masyarakat usernya ya, user dari kebijakan. Oke, Dela Ayu dirimu di kelas B ya, di kelas B. Ya, masyarakat luas itu ngapain mereka? Kalau masyarakat semua dilibatkan dalam diskusi itu tidak mungkin, Mbak. Ya, ada satu kasus gini, satu kasus kita pernah mengajukan satu ada LSM yang namanya Samin. Samin itu LSM kalau di Jogja mungkin sekarang sudah tidak terkenal. LSM yang fokus pada bidang hukum anak gitu. Jadi kalau anak-anak ada yang memiliki kasus kena hukum, Samin itu yang mendampinginya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi anak gitu ya, masyarakat mana yang peran masyarakat itu apa dalam forecasting gitu. Nah, masyarakat ini biasanya selain si user si anak itu ada saksi-saksi misalkan saksi-saksi dari si anak ini ketika si anak itu melakukan suatu kasus yang memang menyalahi aturan. Jadi tujuan Samin ini ingin meringankan bahwa hukuman untuk anak itu jangan terlalu berat gitu. Nah, fungsinya masyarakat apa? Si saksi-saksi tertentu itu sangat berfungsi, Mbak, tergantung kasusnya. Kalau Samin didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun oleh hakim gitu ya, itu akan menjadi suatu awal dari adanya aturan baru gitu. Tidak terlepas dari saksi. Kalau teman-teman pernah melihat di film, mungkin waktu psikologi terapan ya, ada kasus seorang tuli yang didiskriminasi oleh gurunya. Pernah melihat nggak? Ingat nggak? Ingat? Bu, masih ingat. Masih ingat ya? Itu kan Masih, Bu. ya di kasus itu masyarakat yang menyaksikan orang yang ada di sekolah teman-temannya itu kan termasuk masyarakat. Sekolah sebagai lembaga, teman-temannya sebagai masyarakat, LSM yang mengangkat kasus ini juga sebagai masyarakat, itu bisa berperan seperti sigap masyarakat itu dalam kegiatan kebijakan, dalam forecasting. Jadi sigap ini yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia, dia mengangkat kasus ini bahwa kalau si tuli ini di sekolahnya terus-menerus bahasanya itu kan dia sudah sempat juga gitu ya dibawa ke kamar di depan istrinya si guru seperti itu disenonohkan, dilecehkan. Kalau ini tidak diangkat oleh suatu lembaga yang diwakili oleh masyarakat, maka forecastingnya apa? Akan terjadi diskriminasi atau ketakutan kepada tuli-tuli yang lain. Bahkan orang tua yang memiliki anak tuli akan takut untuk sekolah. Bayangkan saja deh, Dela, misalkan Dela, ya nyuwun sewu tidak akan terjadi gitu ya. Misalkan kita punya anak yang tuli gitu. Kekhawatirannya banyak enggak kita sebagai orang tua? Banyak. Takut diapa-apakan orang, apalagi misalkan yang tidak memiliki penglihatan. Takut enggak? Takut itu. Makanya kalau tidak dibela oleh suatu LSM itu kan perwakilan masyarakat gitu, masyarakat umum. Masyarakat umum bisa saja diam karena itu bukan urusanku. Makanya perwakilan ini mengangkat isu ini agar tidak merambat di masa depan. Masa depan anak-anak yang menjadi korban seksual itu ya tidak akan terjadi pada anak-anak lain. Kalau di Pelanjan, peran masyarakat jelas, Mbak. Waktu itu masyarakat kita undang ketika ada forecasting, misalkan kalau di desa Pelanjan ini, difabelnya yang hampir 300 ini bisa mengakses pendidikan, kepala sekolah langsung hadir waktu itu.
bagus Bu, kita akan mengajukannya ke Dinas Pendidikan DIY gitu ya, minimal DIY lah yang menaungi Gunung Kidul gitu. Ingin mengakses guru yang memiliki karakter inklusif. Ada po? Nggak ada kan? Karena yang namanya karakter itu kan di hati gitu ya. Akhirnya forecasting ini merubah pikiran-pikiran masyarakat yang ada di desa Pelanjan untuk bisa ini Mbak, untuk bisa terlibat aktif mengawasi desa, memberi masukan pada desa. Padahal desanya itu sudah sangat baik secara komunikatif, tetapi ternyata karena tidak paham tadi, masyarakat itu terbuka kepada kami karena kami bertanya. Masyarakat tidak akan terbuka pada desa karena desa apa? Desa tidak bertanya gitu. Jadi forecasting yang kami sharingkan waktu itu kepada masyarakat, itu masyarakat tuh bisa memahaminya. Iya, bisa saja itu terjadi gitu. Atau bisa juga itu tidak terjadi. Yang namanya juga forecasting gitu ya, ramalan gitu. Seperti itu Dela. Dela. Iya Bu, kalau misal kayak yang kemarin Bu, kan yang demo Omnibus Law itu kan juga banyak masyarakat yang menolak, tapi nyatanya juga tetap disahkan sama Presiden, itu gimana Bu? Yang apa itu? Kan Yang itu masyarakat juga. Yang undang-undang terbaru. Oh iya, Cipta Kerja. Cipta Kerja. Kalau Cipta Kerja harus hati-hati ya teman-teman. Saya melihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama ada kecanggihan teknologi di sini, penyebaran informasi tentang isi dari undang-undang itu. Padahal itu ada yang berapa ribu halaman, ada yang berapa ratus halaman, ada kalau nggak salah ada 3 versi halaman. Itu sudah menyebar ke tangan masyarakat. Dan isinya itu dari mana masyarakat belum tahu. Sementara itu, isu-isu yang ada di WhatsApp, di media, itu sangat mudah diterima oleh siapapun, mau masyarakat ya mahasiswa, dosen, masyarakat bawah, tukang ojek lain dan semuanya itu bisa membaca gitu. Jadi bisa gini loh Mbak, apa yang diisukan atau apa yang dikabarkan itu kalau saya melihat sangat hati-hati. Saya belum melihat draft yang benar itu yang mana. Dan kalaupun melihat, siapa sih yang sanggup melihat beratus-ratus halaman dalam satu waktu gitu ya. Karena itu kan sangat terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai macam perspektif untuk undang-undang ini. Di sisi lain, kalau lihat dari televisi itu, kita sudah bisalah menilai televisi A condong ke siapa, televisi B condong ke mana. Nah, kita sebagai akademisi itu netral akhirnya gitu ya. Dan sampai saat ini itu masih didiskusikan. Kalau menurut Bu Aminah, kita ikuti perkembangan tetapi tolong data itu kalau bisa jangan ngambil data yang ada beberapa website itu yang dibilang itu hoax gitu. Saya punya datanya beberapa alamat website itu yang tidak boleh kita percayai gitu. Kalau untuk gerakannya saya akui bagus juga gitu ya. Kalau memang ada gerakan masyarakat itu ingin kembali pada aturan yang sebelumnya gitu. Buruh khususnya di tingkat buruh. Monggo saja itu sudah menjadi satu kebebasan untuk negara yang demokrasi. Tetapi kalau kita sebagai akademisi, kita perlu melihat sumber mana sih sebenarnya yang paling valid itu yang mana gitu. Dan kita belum memahami tujuan tujuan realitanya itu apa, karena ada forecasting yang memang itu diwarnai oleh individu-individu yang dalam tanda kutip kan yang menggerakkan massa itu ada 1-2 orang itu misalkan. 1-2 orang itu tuh punya forecasting yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah itu menginginkan misalkan 10 tahun yang akan datang Indonesia itu sudah bisa bergabung dengan pasar dunia misalkan seperti itu. Tetapi kan kita belum siap masyarakat kita.
Misalkan gitu ya, itu salah satu contoh saja. Jadi kita kadang melihatnya itu yang terjadi saat ini tuh karena terlalu banyak kekhawatiran. Misalkan ini ya, misalkan contoh saja, dulu 2013 pertama kali UKT ada. Teman-teman berapa nih? 2018 ya? 2013 itu pertama kali ada UKT. Apa yang terjadi di UIN? Teman-teman mungkin tidak paham. Seperti ini, demo terus-terusan. Demo, Betul. demo, turunkan UKT. Turunkan UKT, hapuskan UKT, dan macam-macam seperti itu. Karena ada apa? Karena ada informasi yang setengah-setengah yang diterima gitu ya. Kalau dosen waktu itu ya melu bingung juga, iki sebenarnya yang mana gitu. Informasi dari mahasiswa kadang ya kasihan mahasiswa. Oh iya ya, yang tadinya SPP 400 kok jadi ada yang jadi 1 juta, ada yang berapa gitu. Kalau informasi dari pemegang kebijakan di kampus, ternyata itu ada rencana-rencana tertentu untuk menjadikan kampus itu world class university, ya itu ada cara-cara tertentu yang harus dipenuhi di indikator itu. Nah, dan untuk pemerataan penghasilan di antara warga wali gitu ya, kan wali itu ada yang gajinya sebulan ada yang hanya 400, ada yang 4 juta, ada yang 40 juta. Akhirnya dengan UKT itu kan subsidi silang bahasanya. Itu yang perlu digarisbawahi. Akhirnya kan sampai sekarang mungkin teman-teman ada yang diam saja karena dampaknya itu bagi teman-teman, alhamdulillah aku kena sing 400, ada yang merasa berat akhirnya bisa mengajukan banding seperti itu. Itu sama halnya dengan cipta kerja. Cipta kerja ini belum bisa kita nilai karena itu baru dimulai. Yang ada adalah sawangan-sawangan yang belum jelas. Tergantung kita mendengarnya dari mana dulu. Tuh, cuman kita coba-coba bijak saja gitu. Oh, berarti kan kalau ada aturan-aturan baru, kita sendiri yang perlu ditingkatkan. Kemampuan kita sendiri yang perlu disesuaikan dengan perubahan itu, ya. Bukan berarti kita harus menolak atau mundur gitu. Dela, seperti itu Dela. Saya tidak bicara banyak karena itu masalah yang menurut saya sangat ini ya, sangat harus hati-hati gitu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oh, Lutfiadi mau bertanya ya Lutfiadi. Bu, untuk sekarang belum dulu. Belum dulu. Oke, siapa lagi? Sudah berkurang berapa anak ini? Tinggal 50 ya. Oke, teman-teman, saya melanjutkan tadi yang jawaban dari Gohan gini loh. Di penelitian saya itu ternyata setelah metode penelitiannya di mix method ya, waktu itu kita pakai kualitatif juga, tidak hanya pakai data kuantitatif. Akhirnya terbongkar bahwa yang mempengaruhi prestasi mereka itu bukan karena gedung yang mewah, yang megah. Apa coba kira-kira? Itu karena pertemanan dengan kalian. Karena teman yang perhatian, karena keluarga yang mendukung, karena dosen yang komunikatif, karena TU yang ramah. Itu ternyata lebih ke psikologis ya gitu ya. Jadi gedung yang mewah yang apa tuh sama sekali tidak membuat mereka apa ya, misalkan lancar kuliah kalau memang di dalam kuliahnya itu mereka tidak punya teman, tidak didukung oleh teman-temannya. Saya yakin di sini ada Mas Abdul Rohim ya. Rohim ini kan salah satu teman kita yang difabel netra. Saya yakin Rohim lebih memilih punya teman, punya dosen yang perhatian, TU yang ramah daripada kuliah di gedung yang megah tapi tidak memiliki teman, tidak memiliki keramahan dari siapapun gitu. Itu jadi penelitian itu memang butuh diambil datanya lebih lengkap. Silakan kalau ada yang mau konfirmasi lagi.
Saya mute dulu Rohim. Kalau mau bertanya, raise hand aja. Berlian, mau bertanya? Bu, kepencet. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan secara teknis nggak kuliah ini? Sudah paham semua tentang apa ya presentasi mulai pertemuan besok, terus sebelum 2 hari sebelum hari perkuliahan teman-teman sudah ngirim ke saya, akan saya upload. Halo Rohim, kenapa Rohim? Mau bertanya Rohim? Belum. Belum? Oh ya udah saya mute dulu ya kalau belum. Ya. Kalau sudah paham, saya akan biar teman-teman tidak numpuk tugas ya, tak jelaskan yang ini, yang terakhir itu loh yang setelah teman-teman presentasi. Ini kan menjelang akhir tahun ya. Nah, kita lihat di sini, Rohim mohon maaf ya, kalau kamu tidak bisa mengakses gambar ini, kamu bisa lihat di laptopmu yang ada JAWS-nya. Saya lagi melihat RPS pertemuan ke-13 dan 14 karena ini nih kelompok 6 kalian ngambilnya dari buku ya, buku William dan beda dengan kelompok lain. Kelompok 1 sampai 4 ngambil dari tulisan saya biar teman-teman lebih banyak membaca realita setelah diteliti. Kalau kelompok 5-6 dari teori. Silakan kontak saya masing-masing untuk saya kasih materinya, digawe makalahnya dari sekarang. Yang pertemuan ke-13 14 ditentukan loh dari sekarang. Kalau dulu saya ketika kuliahnya offline, jadi setiap pertemuan itu semua kelompok tuh diskusi mau ngambil kebijakan mana. Setelah itu pertemuan berikutnya setor tentang pertanyaan ke lapangan tuh ketika monep apa pertanyaannya. Kemudian setelah itu teman-teman menentukan kapan waktu ke lapangannya. Walaupun jadwal ini pertemuan 13-14 tidak ada kuliah, tapi ke lapangannya tuh sudah mulai dari hari ini. Orang numpuk tugas gitu. Ini kan kuliah lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi. Yang diwawancara apa? Nah itu, yang diwawancara itu teman-teman memilih satu kebijakan yang sudah dilakukan minimal berapa ya, mungkin 4 atau 5 tahun. Kalau kebijakannya baru, tidak bisa dilakukan evaluasi gitu ya. Kalau baru kan baru berjalan. Nah itu sesuai kelompoknya disepakati, tolong ini kelompok proyek loh. Proyek untuk UAS gitu. Sudah itu teman-teman mudah-mudahan paham. Kelompoknya nanti akan saya tagih setelah UTS ya. Misalkan setelah UTS itu teman-teman sudah setor kelompok 1 mau kebijakan apa, lokasinya di mana, kelompok 2 kebijakan apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Tuh. Terus yang terakhir ini ya melaporkan hasil karya. Ini karyanya sudah dalam bentuk video yang bagus, yang cantik itu. Ya, seperti ini teman-teman. Ada ditanyakan? Sudah cukup? Paham? Kalau paham kita akhiri saja. Saya Bu, mau tanya Bu lagi. Siapa ini? Bila Bu. Sebentar teman-teman, maaf, biar jelas nanti tugasnya. Ya biar jelas ngomong aja saya. Itu Bu yang untuk kebijakan. Sebentar. Itu Bu yang apa sebentar, tugasnya sebentar. itu sama kayak. Sebentar, Bu Deka nelpon sebentar ya, sebentar.
Dela, silahkan dilanjut Dela. Mau nanya itu Bu, tugasnya yang buat UTS itu sesuai dengan yang kemarin kita kumpulkan itu bukan? Nah, yang kemarin dikumpulkan, apa itu? UTS itu sebentar, lihat dulu di ini, lihat dulu di RPS Mbak, jangan keluar dari RPS sebentar. Ya maksudnya kayak kan kebijakan sama lokasinya itu kayak yang kemarin, yang dikumpulkan kemarin kan juga disuruh cari kebijakan itu kan. Kalau itu bukan untuk UTS itu yang kemarin tugas karena memang saya tidak mengadakan pertemuan Zoom gitu ya. Jadi teman-teman melakukan tugas itu untuk memahami materi pada pertemuan itu. Kalau yang barusan saya jelaskan itu untuk UAS ya. Kalau UTS itu beda, Neng. UTS itu kita lihat di sini. UTS. Pertemuan ke-8 ya harusnya. Kalau nggak salah tuh teman-teman, kalau biasanya kan lisan kalau sama saya. Karena ini daring, jadi tidak lisan. Nih, lihat di sini, UTS. UTS, kelihatan tidak? Iya Bu, kelihatan. Nah, lihat aja. Ya, pokoknya teman-teman panduannya RPS saja ya, biar tidak ini. Saya akan kembali ke kontrak belajar pada awal bahwa kita ini menuangkan ide sebagai indikator kemampuan memahami materi dari pertemuan 1 sampai 7. Kan 1 sampai 7 itu kita dijejeli teori gitu ya dengan berbagai macam hasil riset gitu. Nah, teman-teman tuh ada ide apa? Silahkan tuangkan aja dalam beberapa baris kata atau satu kalimat gitu, dilengkapi foto teman-teman gitu ya. Idenya apa saja? Misalkan teman-teman tertarik dengan kebijakan apa, punya ide apa, atau tertarik dengan isu forecasting, silakan, atau isu tentang apa itu, bagaimana instrumen Monep, nah, kan materinya kan sekitar itu. Itu Dela, kita ngikuti jadwal UTS seperti biasanya. Oke Bu, matur nuwun. Jadi yang tugas-tugas tadi saya jelaskan itu yang UAS ya. Ada lagi tidak? Sebentar saya telepon. Ya. Sudah jelas ya dari tugas, dari materi pada intinya materi yang saya berikan memang sangat-sangat sempit, sangat-sangat sedikit karena dibatasi oleh ruang gitu. Enak sekali sebenarnya kalau kita ketemu langsung. Jadi ada role play ketika kita mengevaluasi kebijakan, tapi kalau di sini saya tidak bisa melakukannya gitu. Terima kasih pada kelas A dan kelas B. Mohon ada info apapun disampaikan di WhatsApp grup saja. Absennya sudah ya, saya akhiri. Tidak usah foto kayaknya. Ini sudah saya record ya. Terima kasih. Silakan yang mau gambar, yang mau ngambil gambar silakan, saya bebaskan. Sebelum saya akhiri. Baik, Bu. Baik, Ya. sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup. Terima kasih semuanya. Bu.